Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Koimah, mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Samarinda. Dengan NIM 251130145 atas nama Koimah akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Nurul Munim pada tanggal 7 Oktober 2025 hari Selasa. Subtema yang akan kami ajarkan adalah profesi al-mihnatu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Istidadan siap. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Minam, yes, sip dan mantap. Masih semangat di siang yang mulai menjelang sore ini? Masih. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan Ustadzah untuk belajar tentang bahasa Arab. Sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ustaz absen dulu ya. Naura ada? Mila. Cynthia. Ira. Inai. Masih semangat semua ini ya. Masha. Ovi. Nanda. Shifa. Iza. Nairo. Nada. Cantik. Bilqis. Hafiza. Nur. Aisyah. Fika. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah sebelumnya belajar tentang anggota tubuh. Masih ingat apa saja anggota tubuh? Masih. Coba salah satunya angkat tangan yang mau jawab. Bahasa Arab kepala.
kepala. Mbak Vika sama Mbak Cantik, Mbak Vika dulu. Apa kepala? Roksun. Mbak Cantik, masih ingat apa bahasa Arabnya tangan? Sudah lupa, yang masih ingat? Selain Mbak Vika, Mbak Cynthia? Ya, tangan. Nah, hari ini kita akan belajar. Kalau kemarin kita belajar tentang anggota tubuh, maka hari ini kita akan belajar yang namanya profesi. Ada yang tahu apa itu profesi? Ada yang tahu? Profesi itu ya Mbak Cynthia? Pekerjaan. Jadi profesi itu pekerja. Siapa yang pekerjaan orang tuanya guru? Angkat tangan. Mbak Iza, Mbak Naira, Mbak Cantik, sama Mbak Nauro. Ya. Yang petani, angkat tangan. Gak ada yang petani berarti ya. Yang orang tuanya perawat. Gak ada juga. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira profesi kalian nanti yang menjadi favorit kalian apa? Yang menjadi tujuan? Angkat tangan yang dokter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang yang profesinya nanti ingin menjadi dokter, yang ingin jadi guru seperti Ustazah. Ada Mbak Nanda sama Mbak Nada. Kemudian Mbak Ovi, ada 3 orang yang ingin jadi guru. Yang ingin jadi perawat. Gak ada ya? Gak ada. Nah, hari ini kita akan belajar tentang profesi profesi. Kira-kira adakah yang tahu bahasa Arab dari profesi-profesi? Coba angkat tangan yang sudah tahu. Ustazah, saya tahu. Salah satu yang saya hafal tentang profesi bahasa Arab dari dokter semisal. Ada? Gak ada? Gak ada? Oke, sekarang kalau ada, Ustazah mau langsung belajar tentang profesi. Yang pertama, setelah absensi, barusan Ustazah sudah tanyakan ya tentang profesi. Kemudian, kenapa sih kok kita harus belajar tentang profesi? Capaian apa saja yang harus kita lewati? Yang pertama, capaiannya menyebutkan minimal 8 profesi dalam bahasa Arab. Jadi, di bahasa Arab paling tidak kalian hafal 8 mufrodat tentang profesi di pertemuan ini. Terus yang kedua, membuat kalimat sederhana tentang profesi. Nah, jadi karena sudah hafal mufrodatnya, kemudian bisa membuat kalimat sederhana. Membuat kalimatnya menggunakan bahasa Arab. Yang selanjutnya, menyusun poster atau buklet tentang profesi. Nanti kalian Ustazah bagi kelompok untuk diberikan tugas ini. Kemudian yang terakhir, menyajikan hasil proyek dengan percaya diri. Jadi ketika proyeknya sudah selesai, kemudian di depan dipresentasikan hasil proyeknya. Tujuannya apa? Yang satu, menyebutkan kosakata profesi dengan benar. Ini tujuan yang pertama, belajar profesi biar penyebutannya benar dan baik. Yang kedua, melafalkan kosakata dengan makhraj yang tepat. Tentunya kalian sudah makhraj itu tidak jauh berbeda dengan ilmu-ilmu tajwid. Jadi pelogatannya harus bermakhraj. Yang kedua, membuat minimal 4 kalimat sederhana tentang profesi. Setelah belajar profesi, kemudian kalian diminta untuk membuat 4 kalimat sederhana. Boleh menggunakan isim isyarah maupun isim mausul dan isim dhamir ya. Menyelesaikan proyek kelompok sesuai instruksi. Jadi harus sesuai instruksinya Ustazah nanti ya. Mempresentasikan hasil proyek dengan bahasa Arab sederhana. Jadi presentasinya pakai selang-seling, pakai bahasa Arab. Semisal bahasa Arabnya dokter, tabibun, ketika mempresentasikan ke teman-temannya. Ada yang masih ingat apa arti dari hadza? Nah, coba yang ngacung, Ustazah pengen tahu apa arti dari hadza? Ini ya, yang tepat adalah ini. Masih ingat kan? Kita akan juga belajar dengan isim isyarah. Terus menunjukkan kerjasama dan kreativitas dalam kelompok.
Jadi nanti bukletnya Ustadzah pengen menilainya itu sesuai kreativitas kalian. Boleh di print, boleh juga digambar. Nomor 7, mampu menjawab pertanyaan reflektif tentang profesi. Semisal Ustadzah bertanya, Ustadzah ilustrasikan. Setiap hari dia berangkat ke sekolah dari jam 6:30. Dia berangkatnya ke lembaga. Di lembaga tersebut dia akan bertemu dengan murid. Siapakah dia? Kemudian kalian jawab menggunakan bahasa Arab. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung. Nah, ada yang tahu tadi? Sudah sudah dijelaskan sama Ustadzah tentang profesi. Manfaat profesi. Setiap profesi memiliki peran penting dalam membantu kehidupan masyarakat dan membuat dunia lebih baik. Nah, jadi seseorang itu butuh yang namanya profesi. Karena bekerja itu bersinggungan langsung dengan profesi. Profesinya apa saja sudah. Karena manusia tidak luput dari pekerjaan. Terus profesi yang sebentar lagi Ustaz jelaskan ada dokter. Tentang dokter, guru, insinyur, petani, nelayan, pedagang, dan yang lainnya. Oke, sekarang Ustazah punya video yang ini akan membantu kalian untuk belajar tentang profesi. Jadi disimak dengan baik. Boleh bernyanyi, ikut bernyanyi, boleh. Insinyur, Sayyadun nelayan, sun fil madrasah, Sayyidun fil mazra'ah. Oke, sudah selesai lagunya. Itu adalah beberapa mufradat yang menggambarkan tentang profesi. Ada profesi apa saja tadi? Ada guru. Apa bahasa Arab dari guru? Mudarrisun. Selanjutnya ada apa lagi? Apa bahasa Arab dari petani? Pelawan. Terus selanjutnya yang ketiga ada apa? Ada pedagang. Apa bahasa Arab dari pedagang? Bai'un. Selanjutnya ada apa lagi? Pegawai apa bahasa Arab? Muwadhaf. Selanjutnya apa lagi? Dokter. Apa bahasa Arab dari dokter? Dan yang selanjutnya apa lagi? Apa sih bahasa Arab insinyur? Muhandisun. Terus selanjutnya apa lagi? Nelayan. Apa bahasa Arab dari nelayan?
Oke. Nah, ini tadi mufradat. Mufradatnya ada al-mihnatu artinya profesi. Sekarang kita belajar tentang profesi. Kemudian ada mudarrisun, ada fallahun, ada ba'i'un, ada muwazzafun, ada tabibun, kemudian muhandisun, ada juga syayyadun. Nah, sekarang Ustazah juga ada ini, selain yang tadi ada berapa bahasa Arab dari profesi yang lain. Pakai lagu yang biasanya Ustazah nyanyikan di lagu-lagu yang kemarin-kemarin. Gimana lagunya? Ustazah lupa. Alminatu profesi mudarrisun guru, falahun petani baiun penjual, muwazzafun itu pegawai, muhandisun insinyur, syayyadun nelayan syurtiun polisi, jundiun la itu tentara la bawabun itu satpam, saikun la itu sopir la tabdahun itu kaki, tayyarun la itu pilot la rubbanun itu nakoda. Sudah ya, bisa kira-kira kalau diulang nanti ya. Ya itu kalau tadi hanya ada 7 profesi di slide pertama. Nah selanjutnya sudah lebih banyak lagi. Sekarang sudah tanya, dokter pekerjaannya apa sih di rumah? Merawat orang sakit. Terus selanjutnya ada guru. Guru itu mengajar. Terus lagi muhandisun. Insinyur itu kerjanya di mana sih? Di proyek, membangun, begitu ya. Selanjutnya ada fallahun dan juga syayyadun. Kalau fallahun tempatnya di sawah, syayyadun di pantai, laut ya. Kemudian ada ba'i'un. Kalau ba'i'un pekerjaannya di mana? Pasar, penjual, pedagang ya. Ini ada dialog ya. Dialog tentang bahasa Arab. Nanti pekerjaan kalian seperti ini soalnya ya. Kita akan belajarnya menggunakan PJBL. Nanti Ustazah bagikan kalian kelompok, kemudian Ustazah tugaskan ya. Nah sekarang Ustazah mau buat kalian menjadi 3 kelompok. Sekarang hitung dari 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Yuk, gabung. Oke, sekarang Ustazah ke kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Tahu ini profesinya apa? Bu? Guru. Silahkan kalian buat kalimat sederhana tentang guru. Boleh pakai isim isyarah maupun isim dhamir. Bisa ya, oke? Coba dikerjakan kelompoknya. Biar gabung, ngadepnya ke sana semua. Pakai bangku 1,
kursinya ngadep ke sana, ke sini, ngadep ke sini Mbak. Ngadep ke sini semua. Nah gitu. Nggak cantik gak usah itu. Yang sini, kursinya pindah ke sini. Yang sini juga. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 ini tahu profesinya apa? Apa ini? Dokter. Bahasa Arab dari dokter? Sekarang buat kalimat sederhana tentang tabibun. Ya? Oke, sekarang kayak gini, dibuat kelompok kayak gini. Puter, yang sini maju. Ada yang tahu ini profesinya apa? Apa bahasa Arabnya pegawai? Muadzafun. Sekarang buat kalimat sederhana tentang muadzafun. Boleh pakai isim isyarah, boleh pakai isim dhamir, silahkan. Yang penting kalimat. Kalau kalimat berarti lebih dari 1 atau 2. Ya, kata ayo. 4 saja, ayo maju. Maju ke sini. Yuk. Coba sekarang ada kalimat-kalimat dialog. Ini dialognya ya. Jadi boleh pakai bahasa seperti ini. Ma mihnatuka, apa profesimu? Mihnati muhandisan. Profesiku insinyur. Boleh. Ya, yang penting kalian buat 4 kalimat sederhana. Gimana? Dari satu ya kalau gitu. Namanya. Ilal idarah. Oh gitu, oke. Bisa? Kalau pakai pennya mana? Ditulis dong. Kalau pakai nama orang boleh? Boleh. Boleh pakai hadhihi muwadzafatun. Pakai kalau hadhihi berarti ditambah tak marbutah. Iya betul, kayak gitu. Gak apa-apa, yuk lanjut. Gak apa-apa, ada apa-apa. Ada yang sudah selesai? Oke, kelompok ketiga sudah selesai duluan. Berarti maju dulu. Yuk, dipresentasikan. Cuma dipresentasikan. Ini loh hasil karya saya membuat kalimat sederhana dari profesi pegawai begitu. Ayo maju. Ayo maju. Ya, maju. Semuanya. Ayo yang lain diperhatikan. Ini sudah ada yang selesai. Sudah membuat kalimat sederhana tentang profesi menggunakan bahasa Arab. Coba ditunjukkan muwadzafatun. Nah, muwadzafatun, gawai.
Kemudian silakan dipresentasikan kalimat pertama yang dibuat kalian. Huwa muwadzafun. Huwa muwadzafun. Artinya apa? Body. Ya. Ya. Dia seorang laki-laki pegawai. Huwa muwadzafun. Kemudian kalimat selanjutnya. Hadza muwadzafun. Apa artinya hadza muwadzafun? Ini pegawai laki-laki. Yang ketiga kalimatnya. Dzalika muwadzafun. Apa artinya dzalika muwadzafun? Itu pegawai laki-laki. Yang terakhir. Anta muwadzafun artinya? Kamu pegawai laki-laki. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat ya. Yang kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai. Yuk. Sudah selesai? Sudah, masyarakat pintar Mahirat. Ya. Sudah, ayo. Sekarang ke depan yang sudah selesai. Yuk. Sudah, yuk maju duluan kelompok 2. Yuk kelompok 2 silakan. Presentasi tentang tabibun, membuat kalimat sederhana tentang tabibun. Kalimat yang pertama apa? Tabibun fil mustashfa. Apa artinya? Dokter di rumah profesinya dokter memang harusnya bekerjanya di rumah sakit. Yang kedua, hadza tabibun. Artinya apa hadza tabibun? Ini dokter. Selanjutnya, dzalika tabibun. Apa artinya? Itu dokter. Yang terakhir, huwa tabib. Apa artinya? Dia dokter. Alhamdulillah, ini kelompok 2 juga sudah selesai. Berarti sudah bisa ya membuat kalimat sederhana dari kata profesi. Silakan duduk. Kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 tentang profesi apa? Tentang guru. Mudarrisun. Silakan kalimat yang pertama. Ahmad mudarrisun. Ahmad mudarrisun artinya? Ahmad seorang guru. Ahmad seorang guru. Yang kedua. Mudarrisun fil madrasah. Mudarrisun fil madrasah artinya? Guru di madrasah. Guru ada di madrasah. Terus selanjutnya. Mudarrisatun ata'allama lughatul arabiyyah. Mudarrisatun ata'allama lughatul arabiyyah. Apa artinya? Guru mengajar bahasa Arab. Guru mengajar bahasa Arab. Terus terakhir. Mudarrisatun mahiratun. Mudarrisatun mahiratun artinya? Guru itu pintar. Guru itu pintar. Bagus, tepuk tangan semuanya untuk kita semua. Sudah bisa semua ya membuat kalimat sederhana dari profesi. Oke. Baik, sesi ini sudah selesai. Belajar tentang kalimat sederhananya sudah selesai. Nah, selanjutnya tetap di kelompok masing-masing. Ustadzah akan memberikan kalian 1 poin ketika kalian sudah bisa menjawab apa yang Ustadzah ilustrasikan. Ya, dijawabnya menggunakan bahasa Arab. Oke? Ustadzah mengilustrasikan menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Dia adalah seseorang yang setiap paginya rajin ke sawah. Setiap pagi dia selalu mengkontrol tanamannya. Ada tanaman padi,
ada tanaman buah dan juga ada tanaman sayuran. Ini pertanyaan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 silakan dijawab. Man huwa? Siapakah dia? Falahun. Apa artinya? Petani. 1 poin untuk kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2. Setiap pagi dia tidak pernah lelah untuk mengabdikan dirinya. Bertemu dengan siswa-siswanya. Siapakah dia? Mudarrisun artinya guru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terus kelompok 3. Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Jadi kelompok 3. Dia selalu menemani orang sakit. Tidak pernah lengah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pasien. Baik visit ataupun di rumah secara online. Siapakah dia? Tabibun, dokter. Oke, 1 poin untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya adalah poin rebutan. Siapa yang duluan maka dia yang akan mendapatkan poin. Kelompok itu yang akan mendapatkan poin. Ngacungnya ketika ustadzah sudah selesai bicara, ya. Setelah ustadzah selesai mengilustrasikan. Dia tidak kenal lelah. Baik siang, pagi, dan malam, dia selalu menjalaninya. Tidak takut dengan dermaga ataupun lautan. Dia selalu ikhtiar untuk mendapatkan apa yang dia kerjakan. Siapakah dia? Siapa? Kelompok 2 pertama kali, Mbak Vika. Saya Dun, tepuk tangan untuk kelompok 2. 1 poin tambahan untuk kelompok 2. Saya Dun artinya nelayan. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Dia sudah standby nih ketika sudah mengatakan dia sudah langsung ya. Dia walau malam tetap pergi ke tempat dia bekerja. Bahkan pagi pun dia masih di tempat kerjanya. Dia selalu standby di tempat yang namanya pasar. Manua? Ayo, Nauro. Ya, kelompok 3. Bai'un, apa artinya? Pedagang. Oke, 1 poin untuk kelompok 3. Dan yang terakhir, ya. Yang terakhir. Dia tidak pernah gentar walaupun dia sedang berada di udara yang sangat tinggi. Dia selalu dengan sabar menghadapi cuaca-cuaca ekstrim yang ada di udara. Siapakah dia? Coba kelompok 3. Saya Tayarun Pilat. 1 poin lagi untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Sudah ya, di sesi ini sudah. Alhamdulillah, materi ini sudah selesai. Materi profesi. Kemudian Ustazah akan memberikan kalian proyek, yaitu membuat buklet. Kalian tahu buklet? Jadi membuat poster yang isinya tentang profesi, ya. Boleh profesi apapun, ya, yang kalian ketahui. Boleh sumbernya dari manapun, ya.
Boleh dari Google, boleh dari kitab-kitab, boleh apa saja, boleh di buku-buku. Dan dibuat semenarik mungkin, secantik mungkin. Itu adalah pekerjaan rumah untuk kalian di rumah nanti. Begitu ya? Paham ya? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 mengerjakan buklet atau poster yang isinya tentang profesi. Tebak profesi sudah barusan. Nah, penutupnya, kesimpulannya. Coba Ustazah minta Mbak Iza maju, dibaca kesimpulan dari belajar tentang profesi. Ya, dua-duanya dibaca. Monggo silakan. Yang lain didengarkan ya. Kesimpulan dari yang kita pelajari dari tadi akan disimpulkan oleh Mbak Iza. Yuk, Mbak Iza. Profesi itu penting, setiap profesi memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan membangun sesama. Jadi profesi itu penting. Karena profesi itu sebuah pekerjaan. Jadi setiap orang wajib memiliki pekerjaan. Karena tanpa bekerja kita tidak bisa melanjutkan hidup. Jadi mau profesi apa saja, pekerjaan apa saja itu boleh asalkan halal ya. Selanjutnya Mbak Iza. Bahasa Arab menyenangkan. Dengan belajar bahasa Arab, kita bisa mengenal profesi dan berbicara tentang hakikat dalam masa depan. Nah, jadi kita bisa bercita-cita, berangan-angan ketika kita belajar tentang profesi. Ditata dari sekarang apa sih kita angan-angannya, profesinya nanti apa sih gitu ya. Semisal saya ingin jadi dokter, maka dari sekarang sudah, nanti saya lulus MI kemudian akan melanjutkan di SMP. Setelah SMP saya mau melanjutkan di MA, SLTA saya akan melanjutkan di IPA semisalnya untuk menjadi dokter. Dari IPA kemudian saya kuliah di universitas kedokteran. Maka setelah itu baru kita bisa memilih profesi kita. Seperti itu ya. Paham ya? Baik, silakan. Terima kasih Mbak Iza. Tepuk tangan untuk Mbak Iza. Sekian dari Ustazah. Dan Ustazah harap apa yang sudah dipelajari hari ini barokah dan bermanfaat. Kalian semua menjadi anak yang solihah semuanya. Cita-citanya tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan dibaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih alana wa qarabati lana fi dinina. Bisa doa majelis? Baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian dari Ustazah. Semoga yang tadi sudah dibahas barokah dan bermanfaat. Dan terima kasih untuk semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.